Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, demikianlah dikatakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, berbicara tentang kasih, kita punya definisi, pengertian, pemahaman yang mungkin berbeda, tetapi ada juga kesamaannya. Tetapi berbicara tentang kasih bukan hanya retorika, hanya baik dalam uraian kata-kata, tetapi tidak terbukti dalam setiap tindakan nyata. Dan ini sangat sulit bagi banyak orang untuk memahami tentang kasih. Kasih sesama manusia sangat sulit dimengerti ketika kita hanya berbicara tentang kasih. Tetapi kasih itu akan bisa terwujud nyata dari setiap tindakan, perilaku yang kita perbuat kepada orang lain atau sesama kita. Sehingga kasih itu tidak perlu dipromosikan, tetapi aksi nyata yang harus dibuktikan. Dan inilah yang menjadi bagian dari kehidupan orang percaya yang diinginkan oleh Allah, sehingga hidup kita bukanlah lagi hidup karena kita menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan oleh kasih Allah itu sendiri. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyapa kita. Hal inilah kasih Allah dinyatakan. Ini mau mengatakan dalam hal apa kasih Allah dinyatakan? Karena hidup kita yang berdosa, karena hidup kita yang selalu menyeleweng dari perintah Tuhan, dan hidup kita ini sudah dipisahkan oleh keberdosaan kita, maka kasih Allah dinyatakan dengan pengorbanannya, dengan bagaimana dia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka Allah yang berkuasa itu, Allah yang adalah roh itu, menyatakan dirinya ke tengah-tengah kehidupan manusia. Bukan tiba-tiba dia hadir, tetapi dia hadir menjadikan dirinya terlahir seperti manusia, yaitu menjadi manusia. Maka dikatakan kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan inilah menjadi penyataan Allah yang dapat dikenal sebagai bentuk kasih Allah. Maka tindakan nyata Allah adalah menyatakan dirinya sebagai manusia. Maka Allah yang menjadi manusia itu merupakan bentuk penyataan Allah yang penuh kasih kepada manusia. Sehingga manusia yang berdosa akan diselamatkan. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya karena dosa, maka Tuhan perlu hadir untuk turun tangan menyelamatkan setiap kehidupan manusia. Maka hidup kita ini adalah hidup karena kasih. Karena pernyataan kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita terselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Allah membicarakan tentang kasih, dia tidak hanya berbicara, tetapi dia menyatakan kasih itu dalam tindakan nyatanya.
Dia berbuat, dia berkarya, maka setiap orang yang percaya mengenal kasih Allah itu, sehingga dengan kasih itu dia mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah di dalam kasih yang nyata itu, maka disitulah kita dapat merasakan kasih Allah itu yang telah menyelamatkan kita, dan karena itulah maka kita hidup oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Maka hidup kita ini sekarang adalah hidup karena kasih Allah telah dinyatakan. Maka hidup setiap orang yang percaya adalah hidup yang penuh kasih dalam setiap aksi nyata, bukan hanya kata-kata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengajari kami tentang kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih-Mu itulah Tuhan yang telah Engkau nyatakan sebagai penyelamatan dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengutus anak-Mu agar kami selamat dari dosa-dosa kami. Ketika kami telah merasakan keselamatan itu, ajari kami Tuhan untuk melakukan kasih itu di dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya kata-kata, tetapi bagaimana kami mewujudkannya dalam tindakan nyata kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan persekutuan kami, persekutuan dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ajari kami Tuhan, menyatakannya juga di tempat pekerjaan kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kasih setia yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.